selamat malam Mbak. Selamat malam Bang Reja. Silakan pertanyaannya apa Bang? Tanya cuman simpel aja ini ya. Tapi mohon maaf dulu ya. Pertanyaan saya ini apa? Kalau menyinggung mohon maaf dulu. Saya mau bertanya sama Mbak. Saya ataupun Mbak pasti bakal mati kan? Itu pasti kan? Nah, jadi pertanyaan saya, kalau sekiranya Mbak mati, Mbaknya pergi kemana? Nah itu aja. Oke. Sesuai dengan firman Tuhan, sesuai dengan firman Tuhan Yesus di Wahyu 2 ayat 7. Barang siapa menang, dia akan kuberikan makan dari pohon kehidupan yang ada di taman Firdaus Allah. Jadi kalau kami mati anak-anak Tuhan Yesus, tubuh kami kembali menjadi debu tanah, tetapi roh kami ke Firdaus. Firdaus itu taman surga. Di situ adalah tempat penantian sementara Abang. Nanti di akhir zaman, sesudah firman Tuhan, di Yohanes 5 ayat 28 sampai 29, Daniel 12 ayat 2 sampai 3, Tuhan Yesus akan datang di akhir zaman, lalu dia akan membangkitkan kami. Tubuh kami yang kembali menjadi debu tanah itu dibangkitkan Tuhan Yesus dalam tubuh kemuliaan, dipersatukan dengan roh kami yang ada di Taman Firdaus. Lalu kami ditempatkan di Yerusalem baru di Wahyu 21. Di Yerusalem baru itulah kami selama-lamanya hidup kekal abadi, bahagia dalam kemuliaan Tuhan Yesus, di mana di sana tidak ada air mata, tidak ada duka, tidak ada yang cacat, tidak ada kematian, tidak ada kesengsaraan, semua sempurna adanya hidup kudus bersama dengan Tuhan Yesus. Itu kota yang kudus Bang, kota yang megah dan tak bisa kita bayangkan ya. Wow, haleluya. Tetapi Bang, kalau orang yang tidak percaya, Yohanes 3 ayat 18, orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus, dia tetap berada di bawah hukuman. Maka kalau dia mati Bang, tubuhnya juga kembali menjadi debu tanah, rohnya itu masuk ke Hades. Hades ini Bang, itu tempat yang sangat suram. Itu sudah seperti neraka. Makanya ketika ada tertulis di firman Tuhan di Lukas 16 ayat 19 sampai 31, ada orang kaya dan Lazarus yang miskin. Orang kaya ini ketika mati dia ke Hades, di mana dia di sana sudah mengerang kesakitan. Lukas 16 ayat 23 sampai 26 saya baca ya. Orang kaya itu mati juga lalu dikubur, dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas, dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru, katanya, Bapak Abraham, kasihanilah aku, suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, supaya sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini. Jadi di alam maut itu, di Hades itu sudah ada nyala api, kesengsaraan, penderitaan. Disitulah tempat orang-orang yang meninggal di luar Kristus. Karena sesuai dengan firman Tuhan, Yohanes 3 ayat 18, jikalau dia tidak percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, dia tetap berada di bawah hukuman, sehingga ketika dia mati, dia masuk ke Hades, ke alam maut. Nanti juga Bang, di akhir zaman mereka akan dibangkitkan. Daniel 12 ayat 2 sampai 3, mereka dibangkitkan tapi untuk dihukum lagi, dicampakkan ke dalam nyala api yang menyala-nyala, itu neraka yang sesungguhnya. Disitulah mereka siang dan malam disiksa selama-lamanya. Itulah kematian yang kedua yang tertulis di Wahyu 21 ayat 8. Sudah jelas abangku? Oke, baik, terima kasih. Boleh Ya. saya beri pandangan sedikit kan Kak, begini. Ya, silakan. Jadi kalau kita, seandainya tadi kakak itu kan sudah bilang tadi kalau kakak itu mati akan kembali ke Firdaus. Dikategorikan kalau Firdaus itu surga kan begitu kan. Dan
Kalau menurutku, surga ataupun firdaus itu adalah ciptaan daripada Tuhan. Nah, jadi kenapa kakak harus kembali kepada ciptaannya? Berarti kakak syirik dong, menduakan Tuhan dong. Ini gimana lagi nih? Ya Taman Firdaus itu tempat kita di sana. Oke, Taman tempat kita Firdaus di itu sana. tempat yang indah, Tapi itu kan ciptaan Tuhan. kebahagiaan. Ya, itu Terus kamu mau di mana kalau bukan di dalam ciptaan Tuhan? Oke mbak, terima kasih. Berarti kita nggak sepaham Ah, mbak. bingung dia kan? Terus kamu kalau nanti mati kemana? Kalau saya mati, nah itu nggak boleh saya sampaikan mbak. Nah, kalau memang mbaknya tuh mau istilahnya mualaf, saya mau untuk menjelaskan itu. Saya tahu kok. Lah masuk angin lah sudah ini. Ya wes, kamu jawab dulu kalau kamu mati, kamu kemana? Yang jelas kalau saya mati mbak, saya nggak mau bakal pulang ke ciptaan Tuhan. Dah. Ya terus kamu kemana? Terus kamu kemana? Saya kalau memang mbak mau tanya, silahkan. Ikut. Boleh. Saya orang yang berakal. Gimana saya mau ikut kamu? Kamu aja nggak jelas kemana. Oh alah. Saya aja juga berakal mbak. Juga berakal. Kakak mau saya tunjukkan di mana? Ayo. Tapi kalau saya ngajak kakak yang ngajak saya nggak mau karena kakak nggak tahu. Karena kakak tadi udah jawab, saya nggak mau ke sana. Tapi kalau kakak mau, saya ajak. Ayo. Saya tak ada mengajak abang tadi. Ketika abang bertanya, saya jelaskan, kami ke sana. Kamu mau ke sana atau tidak, ya? Istilahnya, kamu mau percaya kepada Tuhan Yesus atau tidak, itu pilihanmu. Tetapi ingat, ketika kamu mati, masuknya ke Hades, ke alam maut. Begini loh kak ya, bukan saya nggak percaya kepada seperti yang kakak bilang tadi, tapi bagi saya itu harus diyakini. Memang ada, nama itu boleh beda, tapi kalau menurut saya itu adalah satu dan itu harus saya yakini dan diimani. Nah ya udah, kalau kamu mati kemana? Kalau saya mau mati kemana, janji kakak dulu. Saya nggak boleh sembarangan loh untuk mengatakan itu. Sekiranya kakak mau mengalap, jawab saja. nggak boleh kak. Kamu kalau mati kemana? Atau jangan-jangan kamu nggak tahu? Atau kamu bilang ke alam kubur? Alam kubur itu kan ciptaan siapa? Loh, kok kamu kembali kepada ciptaan? Cuman ya kamu ini. Seperti ini kak, banyak alam barzah, alam kubur. Alam barzah itu ciptaan siapa? Ciptaan Tuhan. Ya, makanya tunggu dulu. Alam barzah. Terus kenapa kamu ke ciptaan Tuhan juga kalau di alam barzah? Nah, tapi di antara itu saya nggak mau kesana loh. Oh, ada yang typing bang. Oh, berarti kamu gentayangan. Terserah. Yang jelas bisa saya tunjukkan kemana. Kalau mau, yo. Loh, ngapain nggak mau saya? Dulu. Tuhan Yesus sayang udah jelas. Yang saya mau ikut dia, ngapain saya ikut kamu? Kamu aja nggak jelas kemana, masa saya ikut kamu? Itu paham orang kakak lah. Kalau paham saya beda. Pokoknya saya pertanyaan. Iya udah jawab dulu bang. Abang kalau mati kemana? Ayo jawab dulu nih biar fair. Tadi saya sudah jawab pertanyaan abang lo dengan jelas. Pikirlah, kakak masih nggak bisa berpikir. Logika lah kak. Kita kenal Tuhan. Jadi kalau kita mati kembali kepada ciptaannya, berarti kita syirik menduakan Tuhan. Itu aja logika aja. Sementara Gimana Tuhan ini itu teman-teman? bisa diduakan. Tidak ada yang esa selain Tuhan. Terus sekarang kamu ada di mana? Apanya? Sekarang kamu ada di mana nih? Ya saya di dunia. Dunia ini ciptaan siapa? Tuhan kan? Ciptaan Tuhan. Kita belum Kok kamu kembali. ada dalam ciptaan Tuhan? Berarti